Iya, betul. Ya, kayaknya waktu lahir krisis moneter waktu itu kayaknya. Waduh. Iya. Ya, oke. Eh, kita lanjut. Berna tolong di pause dulu. Izin Pak Isan. Ya. Ngapunten Pak Jiwat, mungkin bisa duduknya di depan peserta saja supaya nggak kelihatan Bapak ada di layar. Nggak, di tempatnya Mas Dika ini nggak apa-apa. Oke, matur nuwun Pak Jiwat. Ya, terima kasih Pak Bayu. Buat lanjut Pak Isan. Oke. Jadi nanti kalau recording, kalau memang ada ini, di stop dulu recordingnya ya, Bu Erna. Ya Pak. Oke. Terima kasih Mas Alfiando. Ya. Waktu ujian ada kesulitan? Alhamdulillah lancar Pak, belum ada kesulitan. Nah, mungkin sedikit latar belakang pendidikannya apa? Sedang kuliah Pak, on progress. Iya. Jurusan teknik elektro. Alhamdulillah. Masa berapa nih? Semester 7 ini sudah mau skripsi. Skripsi ya. Ini sudah cukup matang pendidikannya nih ya. Nah, sehari-hari juga di bidang kontraktor. Iya Pak. Oke. Nah, kemarin saya lihat Mas Alfiando ini memasang pembangunan SKUTR ya. Kemudian tadi juga disampaikan juga ada APP dan sebagainya. Kemudian tugas atau laporan sudah disiapkan semalam? Sudah Pak. Oke. Kebetulan saya buat laporan tentang PJU. Oke. Nah, pernah juga pekerjaan di pemasangan APP? Pernah Pak. Kemudian SKUTR? SKUTR pernah. Nah, kemudian kemarin adalah sekarang PJU ya yang dibuat laporannya. Ya, Oke. buat PJU. Ya. Sehat ini? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Sarapannya nanti saja. Biar Aduh. urusannya selesai dulu. Iya, baik. Nah, Mas Alfiando, Mas Alfiando atau Wisang manggilnya nih? Bebas Pak. Oh iya, Alfiando. Jadi begini, katakanlah Mas Alfiando kerja di suatu perusahaan kontraktor listrik ya. Ya. Mendapatkan pekerjaan itu pembangunan penerangan jalan umum, katakanlah di kota Surabaya. Oke. Ya. Kemudian atasannya memberikan perintah pada salah satunya tenaga teknik yang di level 3. Ya. Nah, level 3 ini kan koordinasi atau pelaksana utama. Ya. Mas Alfiando bisa ceritakan nggak? Tentu perlu perencanaan dan persiapan. Nah, persiapan ini macam APD, material ya. Kan nggak mungkin langsung tenaga kerja level 2 dibawa ke lapangan masang. Materialnya lupa, alat ukurnya lupa. Kan disampaikan atau dari laporan itu juga boleh disampaikan. Ya Bapak, jadi untuk saya sebagai koordinator tentunya yang pertama itu selalu kita memeriksa dan menyiapkan SPK. Nah, setelah SPK itu sudah terbit, sudah kita dapatkan, maka kita lengkapi berkas-berkas yang lain seperti single line diagram, dana lokasi, lalu itu lalu JSA, job safety analysis. Kita perlu memiliki single line diagram karena itu untuk acuan kita dalam mengerjakan proses wiring. Dana lokasi digunakan untuk apa? Untuk menentukan titik PJU di mana saja dia diletakkan. Oke, setelah kita sudah menyiapkan berkas untuk pekerjaan, maka selanjutnya kita akan menata sumber daya manusianya. Kita memerlukan beberapa personil, tentunya itu personil yang harus kita siapkan tentunya harus profesional, handal, cepat, dan bisa bekerja secara tim. Setelah SDM itu kita sudah dapat, sudah kita atur, lalu kemudian kita siapkan materialnya Pak. Ada 3 komponen utamanya, yaitu APD, toolkit atau alat peralatan kerja yang akan kita bawa, lalu yang ketiga adalah alat ukur. Untuk APD sendiri itu terdiri dari helm, body harness karena kita akan bekerja di ketinggian, sepatu safety itu utama, lalu tangga Pak karena kita akan bekerja di ketinggian. Lalu tak lupa alat pelindung dirinya itu juga dilengkapi dengan itu tanda bahaya. Tanda bahaya itu kita akan bawa untuk bawa nanti
PJU itu di jalan raya, kita akan pasang tanda bahaya supaya pengguna jalan raya itu dapat merasa aman dan mengetahui bahwa ada pekerjaan berat. Lalu untuk toolkitsnya sendiri itu kita tang untuk membengkokkan atau memotong penghantar. Lalu kemudian kita bawa tali untuk penarikan kabel, kita bawa takel kaki 3 itu untuk pendirian tiang atau kita bisa menggunakan crane. Lalu power puller itu untuk menarik kabel. Lalu setelah tools itu semua kita bawa, selanjutnya alat ukur. Alat ukur yang kita bawa dalam pengukuran yaitu yang pertama adalah insulation tester atau meter. Lalu yang kedua adalah grounding tester. Yang ketiga kita bawa tang ampere. Insulation tester itu digunakan untuk mengukur tahanan isolasi penghantar, Pak. Lalu yang kedua untuk air tester itu kita akan mengukur tahanan resistansi tanahnya. Dan lalu yang ketiga itu tang ampere tadi itu digunakan untuk mengukur tahanan atau arus yang melalui penghantar. Itu untuk peralatan, Pak. Lalu setelah itu semua komponen-komponen dan lain-lain sudah disiapkan, maka kita akan berangkat ke lapangan. Kita berangkat untuk Salah ya. Jadi saya pertanyaannya dari sisi perencanaan dan persiapan ya. Akan dijelaskan oleh profesor yang lain. Nah tadi sempat saya mendengar istilah JSA. Nah sebenarnya kenapa ada JSA di bidang kelistrikan, khususnya tadi di pembangunan pemasangan PJU? Apa hubungan? Itu sangat penting, Pak. Kenapa? Karena JSA itu atau Job Safety Analysis itu adalah identifikasi bahaya atau potensi bahaya yang dapat terjadi di lapangan, Pak. Seperti contohnya, kalau kita bekerja di jalan raya, itu resiko apa? Tertabrak, tergores penghantar karena kita melakukan penarikan, makanya dibutuhkan sarung tangan. Bekerja di ketinggian, itu potensinya adalah jatuh, makanya kita menggunakan body harness dan tangga. Seperti itu, Pak. Jadi artinya JSA ini sesuatu yang harus dan wajib di dalam harus, Pak. Iya, sangat wajib ya. Apakah di tempat Mas Alfiando ini JSA-nya sudah diterapkan dan apakah APD-nya memang sudah lengkap? Sudah lengkap, Pak. Itu sudah ketentuan wajib dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak, nanti pengawas dari supervisor PLN atau dari pihak Pemkot, misalkan proyek itu milik Pemkot, datang dan tahu kalau kita tidak menggunakan APD, maka urusannya bisa panjang, Pak. Oke, ya. Baik, lanjut Pak Gatot. Dari tadi sudah perencanaan persiapan dan menjelaskan alat-alatnya dan sebagainya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ketua. Baik, Mas Isang ya? Ya, Pak. Sudah saya sehat toh? Alhamdulillah sehat. Belum makan ya, bentar lagi makan. Ya. Baik, Mas Isang ya. Ini kan juga ngambil untuk pilihannya pemasangan PJU ya? Ya, Pak. Dulu sama APP. Saya pada saat sudah melaksanakan kerja lapangan kan ya, coba urutan yang paling penting dalam pemasangan atau pembangunan PJU. Iya, Pak. Yang pertama tadi saya sambung dari tahap perencanaan tadi. Kita berangkat ke lokasi dengan membawa alat kerja dan berkas-berkas lain. Lalu di lapangan kita akan survei titik mana saja yang ini akan dikerjakan dan kita akan periksa di situ penggunaan PJU ini PJU yang biasa atau solar cell. Karena kenapa? Itu penting juga karena untuk pengaturan kontrol panelnya itu juga akan berbeda. Maka saat pemasangan setelah kita survei, kita sudah pastikan yang pertama adalah membuat tiang pondasi. Setelah tiang pondasi itu berdiri, kita akan berdirikan tiang dengan menggunakan kaki 3 atau menggunakan crane. Setelah tiang itu sudah berdiri, maka selanjutnya akan dilakukan penarikan penghantar. Itu kita menggunakan SKUTR. SKUTR itu kita menggali dengan kedalaman kurang lebih 1 meter. Itu menurut sesuai dengan buil dan SPLN. Setelah penghantar itu sudah kita tarik, kita masukkan wiringnya ke arah atas ke dalam tiang. Lalu setelah itu kita melakukan perancangan lampu. Lampu itu kita wiring juga dalamnya, lalu kita rakit ke lengan PJU
Setelah itu kita lakukan pemasangan panel. Tergantung dari PJU apa dia gunakan. Kalau dia menggunakan solar cell, maka di dalam panel kontrol itu terdapat baterai dan konverter. Lalu kemudian jika itu menggunakan PJU biasa, maka kita menggunakan photocell sebagai sensor untuk menyalakan PJU atau menggunakan kontaktor timer. Setelah panel kontrol itu sudah jadi, maka kita melakukan pemasangan panel box APP untuk tiang PJU-nya. Setelah itu kita lanjutkan ke proses pemasangan grounding. Pemasangan grounding itu kita juga akan melakukan pengukuran bersamaan, yang dimana itu untuk mengetahui resistansi tanah. Resistansi tanah itu kita akan lihat apakah dia di atas dari standar yang diizinkan. Jika itu melebihi di atas standar yang diizinkan, maka kita akan melakukan paralel grounding. Begitu Pak. Setelah itu selesai, maka tahap selanjutnya commissioning line lain Pak. Itu. Oke, baik Mas Isang ya. Ya. Yang utama di dalam PJI itu, tadi kan saya dengar itu menyebutkan untuk isolation tester ya. Iya Pak. Itu di PJU digunakan nggak? Digunakan Pak, karena digunakan sebelum itu dilakukan penyambungan ke lampu. Jadi penghantar itu setelah kita tarik Pak, setelah tiang berdiri kan kita tarik penghantar, itu kita tes untuk mengetahui kapasitas insulationnya dari penghantar tersebut itu dikatakan baik atau tidak. Makanya perlu dilakukan pengujian tes insulation dan untuk mengetahui apakah terdapat kebocoran penghantar atau tidak. Gitu. Biasanya satuannya apa? Untuk satuan maker resistansinya bisa pakai kalau nggak salah. Nah, Om ya. Iya meter ohm. Baik, sekarang saya tanya ke APP ya. Ya. Pernah masang APP 3 pas kan ya? Pernah Pak. Langsung atau tidak langsung? Itu menggunakan langsung Pak. Langsung. Nah, di situ kawatnya atau jalurnya yang masuk berapa? Yang dari sumber, dari source, dari PLN. Dari sumber itu kabelnya 3. Oh 4 Pak sama netral. 3 fasa sama 1 netral. Nah, terus supaya pasanya itu aman, ya kan? Supaya pasanya benar, kan tentunya urutan pasanya Harus sesuai. gimana caranya? Caranya itu di penghantar itu kan ada tandanya Pak. Di penghantar itu kalau kita raba itu terdapat tanda fasa berupa seperti benjolan, seperti geronjalan. Itu kalau fasa 1 dia geronjalannya 1, kalau yang 2 itu 2, kalau yang 3 3. Tapi untuk memastikan lagi kita menggunakan alat yang namanya drapel Pak. Itu untuk mengetahui putaran polaritas dari fasa itu. Kalau dia searah maka dia akan menunjukkan searah jarum jam, kalau tidak dia akan berputar ke arah sebaliknya. Baik, kemudian satu lagi Mas, untuk Oke, Pak. daripada groundingnya kan ada di Ya. startnya itu Ya, betul. Itu dipasang di luar rumah Pak, di dekat box APP ya. Itu kita lakukan pengukuran, selalu kita ukur. Karena kenapa? Karena masa jenis tanah untuk daerah itu berbeda-beda. Ada yang tanah itu bagus, ada yang tanah itu jelek. Nah makanya itu kita ukur. Ketika dia lebih dari angka yang telah ditetapkan atau di atas dari 5 ohm, itu kita lakukan paralel grounding sesuai dengan yang dibutuhkan supaya untuk mengecilkan resistansinya. berapa maksimalnya? Untuk maksimalnya tergantung kebutuhan Pak. Kalau itu dirasa 2 cukup, kita sudah paralel 2 dulu. Satuan daripada tahanan pembunuhan Ohm Pak, kita pakai. maksimal. Itu untuk sesuai dengan yang dari, kalau yang saya mengacu pada IEEE itu menggunakan kurang lebih tidak boleh melebihi 5 ohm, sama dengan SPLN itu menggunakan tidak lebih dari 5 ohm. Baik, kemudian grounding itu ground roadnya itu nanti disambung di mana? Kalau di rumah? Kalau di rumah disambung dengan kabel khusus groundingnya Pak, atau bisa menggunakan Hubungan kemana? di itunya Pak, di pengantar
pengantar groundingnya, Ya, di netralnya. maksudnya kan setelah buat grounded kan ya, Ya, ya. ada penghantarnya. Nah, Ya. kemudian ada ujung penghantar itu nempel kemana? Ujung pengantar itu nanti kita akan sambungkan ke netral, Pak. Oh, jadi penahan netral. Jadi bisa Ya. netral. Jadi netralnya nanti jadi satu dengan ground. Iya. Tuh, di instalasi kabelnya katanya 4 tadi ya. Iya. Kan RLT. 3 fasa sama 1 grounding. 3 fasa sama 1 netral. Terus groundingnya dijadikan satu dengan netral ya. Iya. Baik, Mas Isang, sebentar cukup Pak Ketua. Oke, makasih Pak Gatot. Ya, lanjut saja Pak Nafi. Iya Pak, makasih Pak Ihsan atas waktunya. Semangat Mas Ando ya. Ya. Ya, anggap saja ini latihan tesis. Itu Pak Gatot juga ahlinya listrik itu beliaunya. Nanti bisa konsultasi Oh iya. lebih dalam ke Pak Gatot ya. Itu kemudian tadi udah disampaikan perencanaan, kemudian persiapan, terus pelaksanaan, bahkan alat ukur yang semua udah dijawab dengan baik ya. Setelah melaksanakan kegiatan ini selesai, perlu ada tentunya pemeriksaan dan pengujian. Tadi udah disampaikan seperti itu dan membuat laporan hasil. Pak Gatot mungkin di off kan dulu Pak Gatot. Mic-nya Pak Gatot. Itu Meda di mute. Ya, tolong dibuatkan bagaimana sih membuat laporan yang baik setelah semuanya selesai pekerjaan, coba dijelaskan. Setelah semua selesai itu kita akan membuat laporan akhir. Laporan akhir itu tentunya tidak lepas dari namanya dokumentasi. Dokumentasi itu dilakukan sebelum, saat pengerjaan, dan sesudah pengerjaan maupun komisioning. Mengapa? Dokumentasi itu sebagai alat bukti konkret di mana kita itu melakukan pekerjaan maupun sudah melakukan pekerjaan. Itu dilaporkan di dalam laporan akhir, dimasukkan semua hasil ukur, semua hasil pekerjaan kita, dokumentasi itu dimasukkan ke dalam laporan akhir tersebut. Lalu kemudian kita lampirkan kepada pimpinan yang berwenang. Kalau saya sebagai koordinator, saya akan lampirkan kepada pimpinan saya untuk diproses ke proses tahap penagihan. Gitu. Oke, ada foto-fotonya ya, dilengkapi foto setiap Ya, laporan pasti kegiatan. Ya. Oke, saya kira cukup ya, sudah cukup baik. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Ketua, Pak Ihsan, silahkan. Baik, makasih Pak Nafi. Baik, Mas Alfiando. Ya. Waktunya sudah cukup, sudah menjelaskan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, kemudian ukuran, dan terakhir laporan ya. Nah, kan membuat tugas ya. Ada tugasnya ya? Halo? Ya, ada Pak. Nah, nanti tugasnya tolong diserahkan Halo, ke ya, panitia. Pak. Ya, tugas yang dibuat semalam dikumpulkan di panitia di Jawa Timur ya. Siap Pak, siap. Itu nanti menjadi dokumen uji untuk tanggal ini kemarin dan hari ini ya. Nanti PDAB Jawa Timur akan mengumpulkan jadi satu dengan jawaban dan sebagainya ya. Oke, makasih Mas Hervendo, Ya, sukses. siap. Jangan pulang dulu. Ya, Pak. Terima kasih. Selesaikan